Baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Aldi Alfaibrian Ibran Betanu, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas C dengan NIM 1803 mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pada pembahasan atau tugas yang ke-9 ini, saya akan membahas terkait buku dengan judul Korupsi, Ideologi, dan Populisme. Nah, langsung saja, korupsi, politik, dan masalah bab ini, yang dimana dalam bab ini menjelaskan bahwa hubungan literatur tentang korupsi politik dengan literatur tentang valensi masalah ini akan membahas bagaimana literatur sebelumnya atau umumnya dicari dalam memahami konsekuensi dari korupsi politik, serta untuk difusi di berbagai negara sambil membuang atau dengan kata lain dengan sedikit pengecualian faktor-faktor yang dapat menjelaskan mengapa aktor politik dapat memiliki ekstensi inisiatif untuk berkampanye dengan cara yang lebih kuat atau lebih lemah. Tentang korupsi politik ini, dengan demikian kemungkinan untuk menyelidiki hasil pilihan atau berinvestasi dalam korupsi dihalangi. Nah, untuk itu saya akan melihat sedikit pandangan dari korupsi politik dengan menggunakan kerangka yang disediakan oleh masalah valensi literatur tersebut untuk membantu mengisi celah tersebut. Berkaitan dengan hal ini, saya akan mengajukan penafsiran yang berbeda dari konsep tersebut. Masalah valensi pertama kali diperkenalkan ke dalam literatur oleh Manistock pada tahun 1963 dengan fokus khusus pada perbedaan antara non-isu valensi yang berbasis kebijakan posesional. Nah, yang berikutnya terkait dengan korupsi adalah contoh khas dari masalah valensi non kebijakan, yang dimana saya kemudian menyoroti berbagai jenis masalah valensi yang disebutkan di atas. Berbagai atau bersama dengan masalah kebijakan posisi dapat dilihat dan dianalisis dalam kerangka teoritis umum dan membedakan kemungkinan gerakan kampanye yang bersedia sebagai aktor politik. Nah, menurut dua kriteria sederhana, poin terakhir yang mengarah langsung pada hubungan antara perusahaan politik mencegah masalah pecah dan valensi yang akan diselidiki secara teoritis dan empiris terjaga keamanannya di pembahasan-pembahasan sebelumnya agar tidak menyinggung. Nah, untuk itu sejak pertengahan tahun 1990-an dari organisasi terkemuka seperti EU hingga media internasional dan masing-masing pemerintah telah membahas korupsi. Ini mana pendekatan tentang korupsi ini tidak hanya di ranah publik sebagaimana pernah, karena juga perhatian akademis terhadap telah berkembang pesat. Nah, literatur tentang korupsi terutama berfokus pada dua subtopik. Yang pertama menyangkut konsekuensi korupsi dan juga tentang konsekuensi politik. Nah, untuk itu yang kedua terdapat pembahasan terkait dengan seperti yang baru saja kita lihat bahwa topik korupsi telah melahirkan banyak sekali sastra baik di dalam maupun di luar bidang akademik. Namun dengan jumlah yang sangat sedikit, pengecualian menganalisis alasan yang bisa menjelaskan mengapa aktor politik mungkin memiliki inisiatif untuk kampanye tentang masalah politik korupsi yang belum menerima perhatian serupa. Nah, ini mengherankan karena banyak parpol baru menghubungi atau mengguli pembentukan politik di masa lalu secara mencolok atau korupsi politik. Nah, untuk itu dalam mencapai pembahasan yang penting ditujukan bahwa menekankan korupsi dalam konfrontasi politik. Nah, untuk itu terkait dengan kebijakan tersebut
sebagai pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan valensi issues tersebut? Ya, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi lebih memiliki kemakmuran daripada stagnasi. Oleh karena itu mereka akan melakukannya, akan mendukung partai yang menuntut atau menurut mereka paling baik memberikan kebaikan ekonomi dan tanpa mendistribusi prevensi dari masalah itu. Nah, demikian pula hampir semua orang menginginkan masyarakat yang terjangkau dan efektif layanannya di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perlindungan mental. Mayoritas besar juga menuntut perlindungan dari ancaman untuk keamanan nasional dan pribadi yang dilakukan oleh teroris dalam pejabat biasa. Hal ini berlaku untuk masalah seperti tingkat inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Nah, untuk itu dalam pembahasan yang sebelumnya, korupsi politik menonjol sebagai salah satu yang paling menonjol. Jika berbicara sebuah dimensi, baik partai maupun semua pemilih terletak pada suatu titik di mana posisi kebijakan dalam pemerintah tersebut. Nah, berbagai masalah yang diketahui bahwa korupsi merupakan akar dari sebuah valensi tersebut. Nah, untuk itu sebagian besar dari karya ini membahas tentang valensi sebagaimana elemen eksogen bahwa banyak atau dapat menilai tentang partai yang tidak memodifikasi karena mereka yang mengambilnya langsung dari tradisi, sejarah, atau keberuntungan kontingen, baik itu menguntungkan atau merugikan dalam situasi tertentu. Betapapun pentingnya ini perspektif masalah valensi melihat situasi seperti yang terjadi pada pihak itu di mana dengan licik memilih atau mengusik beberapa topik yang dibagikan dalam opini publik lalu merebut kesempatan untuk memperjuangkan suatu tujuan yang didukung secara universal atau untuk mencela perilaku buruk pihak lain. Dengan hal ini misalnya perikatan mungkin memiliki inisiatif untuk mendorong memilih fokus pada niat mereka untuk berperilaku jujur. Nah, oleh karena itu saya mempertahankan gerakan semacam ini untuk mengumpulkan suara mengeksploitasi daya tarik universal dari nilai-nilai bersama bisa sering terjadi dalam partai kompetisi atau selama konfrontasi politik. Ini kemungkinan untuk mengembangkan tipologi spesifik dari masalah kampanye yang merangkum apa yang telah dibahas sejauh melalui dua dimensi analitik yang berbeda. Dimensi yang pertama menentukan bahwa memilih atau menilai tidak hanya posisi partai dalam ruang kebijakan mendukung berbagai kepentingan pemilih dan berbeda, tetapi juga reputasi para pihak terkait nilai atau kebijakan bersama, yaitu masalah valen non kebijakan serta berbasis kebijakan. Nah, untuk itu terkait dengan yang sebelumnya yang sudah disampaikan bahwa masalah ini menuntut kebijakan dari partai politik tersebut. Nah, yang berikutnya terkait dengan pembahasan di bab 2, inisiatif ideologis untuk kampanye tentang masalah korupsi. Nah, kasus dua pihak yang dimana bab ini mengajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara posisi ideologis dan inisiatif partai untuk kampanye tentang korupsi politik. Titik awalnya adalah pengenalan kampanye valensi itu seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye itu sebagai salah satu pihak yang memutuskan untuk mengeruspi karena mahal finansial dan sumber daya manusia yang mengajukan kegagalan tersebut. Baik, yang berikutnya terkait dengan bab 3, inisiatif ideologis untuk kampanye tersebut, yang dimana bahwa
kasus multi pihak pada bab sebelumnya, kasus di Italia dan Jepang telah dibahas sebagai buah contoh yang mendalam tentang kampanye negatif yang berpusat pada politik korupsi. Dengan menggunakan dua manifesto partai dan pidato legislatif, itu menunjukkan bahwa kecenderungan partai oposisi terbesar keduanya negara ini mengadopsi strategi yang mengecam korupsi sehingga bersaing atau bersanding, yaitu partai utamanya lawan pemerintahan yaitu Kristen Demokrasi di Italia atau LDP di Jepang. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.